Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Aulenisa Surunsikinanti dari offering D22 dengan NIM 220121610762. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang buku bacaan yang telah saya baca dengan judul Learning Management System oleh penulis Daishen Barreto, Amir Rothman, dan Salena Rabidoux. Nah, sebelum melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, jadi di sini saya akan menjelaskan mengapa saya memilih bacaan tentang sistem manajemen pembelajaran atau learning management system. Jadi, dikarenakan artikel tersebut memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep LMS, jenis-jenis implementasi. Nah, oleh karena itu hal ini dapat membantu saya untuk memahami lebih lanjut tentang peran dan manfaat LMS dalam mendukung pembelajaran online. Nah, kita lanjutkan. Jadi, apa sih itu LMS? LMS itu kepanjangan dari Learning Management System, yang dimana sistem manajemen pembelajaran itu adalah platform yang membantu pengiriman konten secara online untuk tujuan pembelajaran. Secara definisi, Learning Management System adalah perangkat lunak berbasis web yang digunakan untuk memfasilitasi pengiriman kursus online, tatap muka, dan campuran, baik dalam lingkungan akademik atau di dunia bisnis. Lalu, selanjutnya ada jenis-jenis penerapan LMS. Jadi, jenis-jenis penerapan LMS ini ada dua jenis. Yang pertama itu ada hak milik atau komersial. Jadi, sifat LMS hak milik dengan menyediakan dukungan teknis, pelatihan, dan pemeliharaan. Lalu, sifat lainnya adalah biaya tinggi seperti lisensi tahunan per pengguna. Yang kedua, ada sumber terbuka. Kalau sifat LMS open source ini biasanya gratis atau ada paket dasar gratisnya. Dan jika ingin memiliki fitur yang canggih atau fitur tambahan, maka diperlukan biaya tambahan untuk mendukung teknisinya. Lalu, selanjutnya ada peran pemangku penggunaan LMS. Jadi, pemangku kepentingan adalah individu atau kelompok yang akan memiliki kepentingan untuk berpartisipasi dalam keputusan. Peran pemangku kepentingan dalam penggunaan sistem manajemen pembelajaran ini meliputi berbagai aspek seperti berikut ini. Yang pertama ada learners atau peserta didik, yang dimana peserta didik ini dapat mengakses materi pembelajaran dengan efisien, melacak kemajuan dalam setiap kursus, lalu mengetahui langkah selanjutnya yang perlu dilakukan. Lalu yang kedua, pemangku penggunaan LMS itu ada instructors atau instruktur. Jadi, instruktur ini dapat menyusun dan mengelola konten pembelajaran yang diperuntukkan untuk para siswa, lalu dapat memberikan bimbingan kepada peserta didik, lalu memantau kemajuan dan partisipasi peserta didik. Lalu yang ketiga ada instructional designer atau perancang instruksional. Yang pertama, dia dapat mendesain pengalaman pembelajaran yang efektif, lalu memastikan konten pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran, lalu yang terakhir dapat mengintegrasikan teknologi pembelajaran ke dalam LMS. Sebelumnya, peran pemangku penggunaan LMS ini tidak hanya 3 ini saja, tapi ada yang lain sebagainya. Selanjutnya ada evaluasi dan pemilihan LMS yang tepat. Jadi, evaluasi dan pemilihan sistem manajemen pembelajaran atau LMS yang tepat untuk organisasi melibatkan beberapa langkah penting. Yang pertama adalah mengidentifikasi stakeholders atau pemangku kepentingan tadi. Jadi, stakeholders yang terlibat dalam pemilihan dan adopsi LMS harus diidentifikasi. Lalu mereka akan terlibat dalam pendanaan, penggunaan, dukungan, dan manajemen sistem baru. Lalu yang kedua adalah langkah mengevaluasi opsi LMS. Jadi stakeholders harus mengevaluasi berbagai opsi LMS untuk menentukan solusi terbaik bagi institusi. Evaluasi harus melibatkan representasi dari semua pemangku kepentingan. Lalu langkah yang ketiga adalah pemilihan jenis LMS. Pemilihan antara LMS proprietary, komersial, dan open source harus didasarkan pada sumber daya yang tersedia. Pilihan antara cloud-based atau instalasi lokal harus mempertimbangkan tingkat kontrol dan keamanan informasi. Lalu yang terakhir adalah komunikasi dan diseminasi hasil. Jadi hasil evaluasi LMS harus disebarkan kepada fakultas, staf, mahasiswa, dan administrasi. Nah, komunikasi yang efektif untuk memastikan pemahaman dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. Nah, selanjutnya ada differentiating claims. Lupa lagi dianuin.
Nah, selanjutnya adalah contoh penerapan sehari-hari terhadap learning Untuk selanjutnya adalah contoh penerapan sehari-hari. Salah satu contoh penerapan LMS dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Yang pertama adalah seorang mahasiswa yang menggunakan LMS untuk mengakses materi kuliah secara online, berinteraksi dengan dosen dan teman sekelas, serta mengikuti ujian secara daring. Contohnya itu seperti kita melakukan pembelajaran secara online lewat Sipejar atau lewat Zoom meeting. Lalu yang kedua adalah seorang karyawan yang baru yang harus menjalani pelatihan menggunakan LMS untuk memahami tugas dan harapan perusahaan serta meningkatkan keterampilan kerjanya. Ini sama contohnya seperti tadi, misalnya dapat menggunakan Zoom meeting. Nah, selanjutnya ada keterkaitan fasilitasi belajar dan peningkatan performa manusia. Jadi keterkaitannya adalah poin-poin terkait evaluasi pemilihan dan implementasi LMS dapat membantu organisasi dalam menyediakan platform pembelajaran yang efektif. Selain itu, melibatkan pemangku kepentingan seperti instruktur, desainer instruksional, dan administrator LMS dalam membuat atau mendesain LMS yang menarik dan efektif. Itu dapat meningkatkan performa manusia. Nah, sekian penjelasan learning management system dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Thank you for watching. Bye-bye.